Orang sudah webinar aja sekarang kan. Benar-benar. Webinar. Oke. Nah, ini. Sampai mana tadi? Nah, bismillah. Jadi, ketika kita belajar berkaitan dengan teknik baca kitab, ya, teknik baca kitab, sebelum membaca paragraf, yang harus kita lakukan dulu langkahnya adalah menentukan pola kalimat ya, pola isim. Nah, pola isim adalah maksudnya adalah isim ditambah dengan isim, bahkan bisa jadi 4 atau bisa jadi 5 dia. Ya. Biasanya kan 1, 2, 1 isim, 2 isim, atau 3 isim atau 4 isim. Tergantung. Maka langkah yang bisa kita lakukan pertama kali adalah ketika ketemu isim dan isim, ya. Contohnya kan kayak gini nih, Pak. Nih, Fis. Nah, ini kan sudah kalimat panjang nih. Ya. Maka saya ngajarin berdasarkan pola dulu. Pola di mana ketika isim itu bertemu dengan isim. Tanda-tanda isim apa yang pertama? Dimasuki oleh huruf jar. Ini contohnya. Ini huruf jar. Yang kedua adalah menggunakan alif lam. Yang ketiga, tanda isim adalah menggunakan tamarbutoh. Ya kan? Nah, ketika ketemu isim dan isim ini, maka kita akan menentukan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan dulu pola. Pola gambar. Apa maksudnya pola gambar? Karena saya berbicara atau kita anggap nih semua orang belajar dari nol banget belajar bahasa Arab, maka pola gambarnya itu adalah pertama ayah ibu, kemudian apa lagi? Adik kakak. Nah, kebalik Pak. Oh, kakak adik, kakak adik, kemudian kembar. Kembar. Nah, ini pola gambar ya. Pola gambar. Nah, apa maksudnya langkah yang pertama? Langkah pertama kayak gini nih, yang nomor satu. Arkan al-Islam al-Khamsah. Nah, ini kita kasih gambar dulu. Ini gambarnya apa kira-kira, Pak Denny? Bulat. Oke. Nah, kemudian al-Islam ini polanya apa? Jilbab. Oke. Jilbab. Kalau al-Khamsah polanya apa? Jilbab dan ini jangan lupa. Oh ya, apa yang itu tamar butohnya ya. Dan ada suntingnya. Jilbab dan konde. Nah, itu langkah pertama tuh. Langkah kasih gambar pola dulu. Ketika sudah ketemu polanya, maka kita lakukan gabungkan dua isim. Ya. Kita tentukan dulu. Berarti isim pertama dengan isim kedua. Nah, ini dengan ini dulu. Polanya kira-kira apa ini? Itu ayah ibu. Oke, ayah ibu. Nah, maka ketika udah ketemu dua-dua, maka kita lanjut kepada apa istilah Arabnya. Oke. Apa istilah Arabnya, Fis? Mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, kalau sudah ketemu mudhafun ilaih, baru karena istilah Arabnya dengan pola gambar dan istilah Arabnya udah ketemu, maka baru beranikan untuk membaca. Karena apa? Pola gambar akan berdampak kepada cara baca atau harokat akhir ya. Harokat akhir. Yang kedua, berpengaruh kepada arti atau terjemahan. Ya. Pada terjemahan. Nah, berarti ketika ini sudah ketemu arkanul. Nah, karena dia berada di awal kata, setiap yang berawal di ada awal kata itu dia dibaca dengan marfu ya. Iya. Nah, ini marfu.
Arkan ini jamak taksir dari ruknun. Kalau jamak taksir, dia ini adalah, nih, dia dihukumi mu'annas. Jadi bacaannya apa nih, Pak Denny? Yang mana, Ustaz? Ya ini Pak Denny. Ya, Arkani Islami. Arkanu, Pak. Arkanu Islamu. Arkanul ibu, Pak. Oh, Arkanu. Kan ayah ibu. Ayah ibu ya? Enggak. Kalau ibu apa baris akhirnya? Ini apa namanya? Yang kasroh. Kasroh. Berarti arkanul Islami. Arkanul Islami, ya. Karena dia merupakan ibunya. Kemudian kita tentukan polanya yang kedua. Polanya yang kedua. Nah, yang keduanya ini dia menggunakan tamarbutah. Menggunakan dia jilbab dan tamarbutah. Nah, saya mau nanya dulu. Mudhaf. Ini kan mudhaf. Mudhaf ini ma'rifah atau nakirah, Fis? Mudhaf itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Nah, sebetulnya gambar ini, gambar di dalam memang dia bulat saja. Tapi gambar di luar dia begini sebetulnya. Nah, begini sebetulnya. Kenapa dia begini? Dia pakai dianggap muannas karena dia merupakan jamak taksir untuk sesuatu yang tidak berakal. Tidak berakal. Kalau sesuatu yang tidak berakal, maka dia dihukumi sebagai muannas. Nah, maka gambarnya sebetulnya adalah jilbab dan ada kondenya. Nah, kita lihat Pak Denny. Sedangkan ini jilbab dan konde. Sedangkan yang sebelumnya ini, dia cuma jilbab doang, tidak ada kondenya. Berarti dia bukan kembaran ke sini kan? Kembarannya ke sini. Nah, itu kembaran situ. Nah, itu kembarnya. Berarti bacaannya adalah ketika kembarannya arkanul Islami al-khamsa. Kembar juga. Al-khamsatu. Nah, gitu cara bacanya. Ya. Arkanul Islamil khamsatu. Nah, coba kita terjemahkan. Kalau seandainya mudhaf-mudhafun ilaih, ayah ibu, cara menerjemahkannya ada kata-kata apa, Pak? Pis? Milik. Milik. Dari. Ya. Dari. Rukun dari Islam. Rukun dari Islam. Nah, ketika 5. Dia al-khamsah ini artinya 5. Al-khamsah artinya 5. Nah, 5. Nah, 5 kalau seandainya dia kembar, berarti cara menerjemahkannya gimana? Ada yang. Nah, ada kata-kata yang. Yang ini, 5 ini milik siapa? Milik Islam atau milik Arkan? Arkan. Milik Arkan. Oleh karena itu, terjemahannya yang benar adalah rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. Jadi, Pak Denny, Hafiz, langkah ini wajib dikuasai. Langkah-langkah ini wajib dikuasai ketika menemukan antara isim dan isim. Isim dan isim. Namun, jika seandainya kita sudah familiar dengan pola gambar, dan itu bisa langsung kepada istilah Arabnya. Langsung, ini ayah ibu, mudhaf, mudhafun ilaih. Kembar, na'at, man'ud, itu bisa langsung. Tidak mesti. Langkah ini hanya bagi para pemula. Ya. Ustaz. Ya, Fis. Nah, al-khamsah itu dia marfu, Ustaz? Ya, khamsatu marfu. Khamsah dia itu, jatuhnya maf'ul. Kenapa? Jatuhnya sebagai apa dari situ, Ustaz? Ini kan kembar, Fis. Kalau kembar apa polanya kalau begitu? Iya. Kalau kembar apa polanya? Ada kobar.
Salah. Kalau kembar. Kembar Na'at Sorry, Man'ut. kembar itu Berarti Na'at sama Man'ut. Oke, Na'at Man'ut. Berarti khamsah ini apa i'rabnya? Na'at. Man'ut. Man'utnya mana? Arkan. Arkan. Man'utnya adalah arkan. Man'utnya adalah arkan. Paham toh? Paham toh? Hafiz, paham, Hafiz? Paham, Ini insyaallah. baru i'rab pertama ya, Hafiz. Baru identifikasi kata. Kita belum berbicara dia itu i'rab, dia sebagai fa'il, dia sebagai maf'ulun bi. Kita belum berbicara itu. Kita belum berbicara itu. Ya. Karena kita fokus pada isim, fi'il, huruf saja dulu. Kita berfokus pada isim dan isim. Maksudnya, Ustaz? Nah, paham sampai di sini? Saya coba telepon Pak Dwi dulu sebentar. Siap.